Selamat datang di materi perkuliahan kita pada hari ini, di mana kita akan bahas salah satu algoritma yang ada di dalam metode data mining, yaitu algoritma K-mean clustering. Apa itu algoritma K-mean clustering? Jadi, algoritma K-mean itu sendiri merupakan salah satu bentuk metode clustering yang sifatnya non-hierarki, di mana metode ini berusaha mempartisi data atau membagi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok atau klaster, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda itu dikelompokkan ke dalam klaster atau kelompok yang lain. Nah, jadi algoritma K-means ini adalah algoritma yang mempartisi data atau membagi data ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan dengan karakteristik data tersebut. Jadi, data yang memiliki karakteristik yang sama itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Begitu juga dengan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda itu dikelompokkan dengan kelompok yang lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir objective function yang diset dalam proses clustering. Seperti apa algoritmanya? Nah, di sini ada algoritma daripada metode K-mean clustering ini. Yang pertama, yaitu kita tentukan jumlah klaster. Untuk menentukan jumlah klaster ini tidak dibatasi berapa jumlah klasternya. Ini tergantung dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk mengalokasikan data, di sini kita alokasikan ke dalam klaster secara random. Kemudian angka berikutnya, hitung centroid. Centroid itu rata-rata dari data yang ada di masing-masing kelompok atau masing-masing klaster. Setelah menghitung centroid atau rata-rata, maka kita alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Ya, jadi kita memilih data yang terdekat atau centroid yang terdekat. Kemudian kembali kepada step ketiga, yaitu kembali menghitung centroid dari data yang ada di masing-masing klaster apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan. Contoh, di sini terdapat data nasabah bank sebagai berikut. Data kita di sini ada 8, ya, dari A sampai H, dengan variabel jumlah rumah dan jumlah mobil. Sekarang kita coba selesaikan kasus ini dengan menggunakan algoritma K-mean clustering. Dari data nasabah ini kita tentukan jumlah klaster yang akan kita bentuk. Jumlah klaster di sini kita tentukan 3 klaster atau 3 kelompok. Kita menentukan pusat klaster yang kita pilih secara random. Misalnya yang kita pilih di sini adalah data B, E, dan F. Kita lihat posisi masing-masing pusat data B, E, dan F, bahwa B itu memiliki jumlah rumah 3 dan jumlah mobil 3. Kemudian kita lihat posisi pusat data dari data E dan F, di mana data E memiliki jumlah rumah 1 dan jumlah mobil 2, dan data F memiliki jumlah rumah 4 dan jumlah mobil 2. Data yang sebelah kiri ini adalah jumlah rumah dan data sebelah kanan ini adalah jumlah mobil. Kemudian tahapan berikutnya kita menghitung jarak. Untuk menghitung jarak tiap objek ke pusat klaster, kita menggunakan rumus Euclidean distance. Kita coba untuk menghitung penentuan jaraknya, ya.
Misalnya, untuk mengetahui objek A diketahui datanya 1 dan 3. Dari mana datangnya 1 dan 3? Kita kembali ke pusat data awal kita bahwa A ini memiliki rumah 1 dan mobil 3. Pusat C1-nya rumahnya 3 dan mobilnya 3. Pusat C2-nya rumahnya 1, mobilnya 2. Pusat C3 rumahnya 4 dan mobilnya 2. Sekarang kita menentukan jarak objek A ke setiap pusat klaster adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus. Nah, ini ada rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama kita cari adalah C1. 1 di sini adalah jumlah rumah yang dimiliki oleh A. Jumlah rumah yang dimiliki oleh A, kemudian dikurang dengan jumlah rumah yang dimiliki oleh C1 pangkat 2, kemudian ditambah 3. 3 ini adalah jumlah mobil yang dimiliki oleh A dikurang dengan jumlah mobil yang dimiliki oleh C1. Data C1 atau B tadi ya, dipangkatkan 2 sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Untuk nilai C2, 1 ini adalah data yang dimiliki oleh A, yaitu jumlah rumah. Jumlah rumah yang dimiliki oleh A adalah 1 dikurang dengan jumlah rumah yang dimiliki C2. Nih, 1 pangkat 2 ditambah jumlah mobil yang dimiliki oleh A 3 dikurang jumlah mobil yang dimiliki oleh C2. Kemudian 3 dikurang 2, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Akar 1 sama dengan 1. Kemudian untuk C3, jumlah rumah yang dimiliki oleh A dikurang dengan jumlah rumah yang dimiliki oleh C4. Pangkat 2 ditambah jumlah mobil yang dimiliki A dikurang dengan jumlah mobil yang dimiliki oleh C3 sama dengan akar 10. 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Pangkat 2 9 ditambah 3 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1 pangkat 2, 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Akar 10 sama dengan 3,162. Nilai daripada objek A sudah kita ketahui bahwa C1-nya 2, C2-nya 1, C3-nya 3,162. Kemudian kita rekap seperti yang ada di tabel ini ya. Kita sebut dengan namanya rekap jarak setiap objek, di mana jarak ke C1 itu adalah 2, yang ini. Jarak ke C2 adalah 1 dan jarak ke C3 3,162. Sekarang kita penentuan klasternya. Untuk menentukan klasternya, apakah A ini masuk ke dalam klaster C1, C2, C3, itu dari jarak terdekat. Jarak terdekat di sini terdapat di jarak ke C2 ya. Jadi A ini masuk ke dalam klaster C2. Kenapa? Karena jika kita bandingkan antara C1, C2 dan C3, yang paling kecil di sini adalah C2 ya. Jadi ya kita mencari nilai yang paling minimal gitu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai nasabah B, C sampai H itu sama dengan mencari nilai nasabah yang A ini. Ya, maka dapatilah hasil seperti yang ada di sini ya, bahwa B itu masuk ke dalam klaster C1. Kemudian penentuan klaster. Klaster objek ditentukan berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster. Nah, diperoleh keanggotaan klaster
sebagai berikut. Untuk C1 klasternya hanya B saja. Untuk klaster C2 itu anggotanya ada A, E, G, H. Dan C3 ada C, D, F. Dari mana? Lihat saja dari sini ya. Untuk C2 itu anggotanya A, kemudian E, G, H. Untuk C1 sendiri anggotanya ada B. Dan C3 anggotanya ada C, D. Kemudian kita kembali mengupdate pusat klaster yang baru. Nah, untuk mengupdate pusat klaster yang baru berdasarkan dengan nilai rata-rata anggota klaster. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan anggota klaster masing-masing klaster ya. Untuk C1 di sini anggotanya hanya B ya. Nilai dari anggota B di sini adalah 3 dari nilai rata-ratanya ya. M1 adalah C1. Nilai daripada anggota C1 adalah B. Sementara B itu ketika kita lihat kembali ke data awal ya. B yaitu jumlahnya 3. Jumlah rumah 3 dan jumlah mobil 3. Ini rata-ratanya tetap 3. Kemudian kita cari untuk M2. M2 di sini anggotanya ada A, E, G, dan H. Sekarang kembali ke data awal untuk mencari nilai pusat klaster yang barunya. A, E, jadi A, E, G, H. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 5. 5. 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6 ditambah 1, 7. 5 dibagi 4. 4 itu datang dari jumlah anggota ya, jumlah anggota yang dimiliki oleh C2. 5 dibagi 4, 7 dibagi 4. 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Kemudian 7 dibagi 4 hasilnya 1,75. Kita ketahui bahwa untuk nilai pusat klaster barunya jumlah mobil, jumlah rumah di sini 1,25 dan jumlah mobil 1,75. Nah, untuk pusat klaster C3-nya sama, cara mencarinya atau sama yang M1 dan M2 tadi. Tinggal dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah anggota gitu ya. Hitung jarak tiap objek ke pusat klaster baru dan tentukan klasternya. Kembali kita menghitung jarak untuk setiap objek ke pusat klaster yang baru. Untuk mencari jarak yang ini ya, yang ada di tabel ini sama dengan ketika kita mencari yang ini tadi ya, jarak setiap objek yang ini. Hanya yang membedakan di sini untuk pusat klaster barunya tadi yang pertama adalah 3, jumlah mobilnya 3, jumlah rumah 3, jumlah mobilnya 3. Untuk C1 sekarang kita ganti C1-nya jumlah mobilnya tetap karena anggotanya cuma 1 dan jumlah rumahnya juga tetap. Nah, untuk yang C2-nya, nah C2 di sini jumlah rumahnya 1, itu nilai yang pertama tadi ya. Jarak pertama, pusat klaster yang pertama itu jumlah rumahnya 1 dan jumlah mobilnya 2. Ini kita ganti menjadi 1,5 dan 1,25 dan 1,75. Nah, dapatlah hasil yang ada di depan ini ya, yang ada di layar monitor. Kita perhatikan bahwa pusat klaster yang terakhir ini kita memperoleh klasternya tidak berubah. Kita kembali ke algoritma bahwa kembali ke step 3. Apa step 3? Hitung sentroid atau rata-rata apabila masih ada data yang berpindah klaster. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan antara rekap jarak setiap objek yang pertama dan rekap jarak yang kedua. Ya, perhitungan kedua apakah ada perubahan klaster atau sama.
Untuk A, direkap objek setiap objek yang pertama itu masuk ke dalam klaster C2. Dan G dan E masuk ke dalam klaster C2. Begitu juga dengan G dan H. Kita lihat ya, ini tidak ada yang berubah ya, sama. Tidak ada yang berubah. Kemudian kita lihat untuk C1 ya. C1 nilai anggotanya hanya B, tetap sama. Yang pertama tadi juga B, sama. Sekarang untuk yang C3, anggotanya adalah C, D, F. Kita lihat tetap sama ya, C, D, F. Jadi antara perhitungan klaster yang pertama dengan looping hitung jaraknya itu tidak ada yang berubah, kelompoknya tidak ada yang berubah. Jadi pencarian kita dihentikan sampai di sini ya. Apabila misalnya ada perubahan antara nilai nasabah yang B ya, antara nasabah B ini berpindah kelompok menjadi anggota C3, maka pencarian kita lanjutkan gitu sampai tahap tidak ada perubahan anggota klaster yang dihasilkan begitu. Diperoleh keanggotaan klaster tidak berubah dibandingkan dengan pengelompokan data sebelumnya. Nah, sehingga algoritma ini dapat dihentikan. Analisis hasil clusteringnya. Kelompok nasabah 1 atau C1, nasabah dengan rumah sedang 3 buah dan jumlah mobil banyak 3 buah. Kemudian kelompok nasabah yang C2, nasabah dengan jumlah rumah sedikit sekitar 1 sampai 2 buah dan jumlah mobil juga sedikit sekitar 1 sampai 2. Nah, untuk kelompok nasabah yang ketiga atau C3 dengan keterangan nasabah dengan jumlah rumah banyak sekitar 4 sampai 5 buah dan jumlah mobil yang banyak juga sekitar 2 sampai 3 buah.